usaha, pilihlah usaha itu yang mempunyai repetisi bisnis. Nah, jadi ini salah satunya kopi. salah satunya kopi, salah satunya kopi. Jadi repetisi ini apa mas repetisi? Repetisi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Des Channel dan kali ini saya berada di Tosca Kopi. Nah, ini salah satu kedai kopi yang berada di Jember ya. Jadi di Tosca Kopi ini selain juga jual minuman, nah ini sudah disediakan. Juga jual beberapa olahan kopi dan mulai proses roastingnya juga dia bisa di sini. Nah, dan saat ini saya sudah bareng sama si owner Mas Tian. Halo. Ya Mas, kabarnya? Baik. Mas Tian, ya apa jadi pengusaha ini ya? Kalau jadi pengusaha itu ya susah-susah gampang mas. Benar. Ada senangnya, ada enggaknya. Yang pasti dikejar target ya selesainya. Karena target sing membuat kita sendiri ya Mas. Benar. Tantangannya apa jadi pengusaha? Tantangannya sih lebih disiplin sebenarnya mas. Kalau misalnya kita mau jadi wirausahawan itu yang pasti itu satu, manajemen waktu harus baik. Karena kan tiap orang kan juga pasti punya waktu cuma 24 jam sehari. Jadi gimana caranya kita mengoptimalisasi waktu. Nah, pengusaha itu susahnya gini, dia adiktif sama pekerjaan. Kadang-kadang kerja lupa waktu, terus kemudian nggak tahu sampai jam berapa. Dan kebanyakan waktu terbang berjumlah. Nah, betul. Jadi kita memanfaatkan waktu ini ya. Iya benar. Manajemen waktu ya, Benar. penting. Nah itu sejak kapan Mas Tian memutuskan untuk menjadi pengusaha dan Tosca ini berdiri sejak kapan? Kalau misalnya jadi gini, kalau saya pun jadi bidang pengusaha itu ini sudah lebih dari 10 tahun. Jadi Suwi juga. iya, karena kan saya jalannya nggak 1-2 usaha mas. Jadi hitungannya kan banyak usaha juga. Ya jatuh bangun usaha A, kemudian nggak berhasil, pindah dari usaha B, kemudian C. Bahkan sempat saya itu masih kerja kadang-kadang untuk support suatu usaha ya. Karena usaha itu kan juga perlu di support untuk pertama-tama. Modal-modal itu. Iya benar. Jadi kita bekerja di tempat lain. Ya? Benar. Siap. Sejak kapan Mas? 10 tahun? Iya, dari tahun 2009. 2009 ya? Iya. Kalau Tosca sendiri? Kalau Tosca sendiri sebenarnya baru dibangun sekitar 6 bulan. Ini baru jalan 6 bulan. Jadi beberapa usaha saya lininya tetap semua di bidang kopi, tetapi ada beberapa lini. Jadi mulai dari usaha supply. Pertama adalah usaha utama saya supply. Kopi. Supply kopi. Jadi kita berafiliasi dengan orang-orang pengusaha yang menjual kopi, terus kemudian toko oleh-oleh, bahkan sampai dengan kedai-kedai kopi lain. Oh, mana ya? Jadi, Iya. jadi sebelum Tosca ini buka, Mas Ona sudah buka usaha tentang kopi ya? Iya. Supply kopi ya? Benar. Oh, ini Mas, terus pada akhirnya sampean itu Mas Tian memilih usaha ini, memilih usaha kopi. Kenapa? Karena dia sustainable. Pertama kita tahu di Indonesia itu kan kopi itu kan bukan kebutuhan, kopi itu adalah budaya, ngopi itu adalah budaya. Jadi kalau kita ngomong budaya itu nggak ada habisnya. Nah, kenapa kok nggak ada habisnya? Ya karena hampir 7 dari 10 orang pasti ngopi. Itu bahkan tidak terbatas laki perempuan, mas. Padahal gini, ada gitu. Mas, ngopi yuk. Lek, ngopi lek. Ya. Padahal yang pesen itu kopi, Iya. pesen green tea. Benar. Nah, sampai segitunya ya, kopi ya. Habitnya mas, jadi kebiasaan untuk kumpul, kebiasaan untuk nyangkruk itu kan ya itu dari anak muda mana aja, tahun berapa aja, bahkan mulai dari tahun 90 sampai tahun sekarang itu tetap misalnya kita mau nongkrong keluar ya panggilannya juga ngopi gitu. Nah otomatis influence-nya kopi ke masyarakat Indonesia otomatis kan itu kan termasuk besar, jadi impresinya gitu. Siap. Akhirnya yang memilih. Ya, dan satu lagi kopi itu adalah usaha yang repetisi. Nah, jadi saya kalau misalnya menyarankan ke teman-teman, kalau misalnya mau memilih usaha, pilihlah usaha itu yang mempunyai repetisi
bisnis. Nah, jadi ini salah satunya kopi. salah satunya kopi, salah satunya kopi. Jadi repetisi ini apa mas repetisi? repetisi itu di mana satu orang itu bisa melakukan pembelian itu satu atau dua kali. Jadi dia tidak sekali beli. Iya, benar. Jadi ulang-ulang kali ya. Benar. Jadi yang penting tidak beli putus. Nah, kalau kita punya usaha orang itu nggak beli putus, otomatis kan tiap penambahan konsumen itu kan berarti kan penambahan omset, bukan berarti Betul. konsumen masuk ke kita bulan depannya atau minggu depannya dia akan putus hubungan, kan tidak begitu. Nah, Iya. setelah mereka membeli, tugas kita itu menjaga mereka ya. Iya, benar. Ben gak ujel. Iya, nah itu yang susah mas, kadang-kadang itu yang susah. Iya, Susah. di sana itu diperlukan pelayanan yang bagus, konsistensi rasa, terus kemudian itu tempatnya bagaimana. Oh, mana ya? Iya, Gitu ya, salah satu cara itu menjaga mereka. benar, benar. Kuasa selain kualitas juga apa ya, bisa jadi servis ya, servis yang kita berikan ke mereka. Pelayanan Itu penting kan? penting mas, penting. Bahkan banyak toko-toko di luar sana yang gagal itu masalah pelayanan. Jadi kenapa kok banyak orang tuh pindah ke lain hati ya karena pelayanannya mungkin tidak mumpuni. Iya betul. Kadang setelah mereka itu orderannya wis akeh, ada yang melayani. Iya. Sakne. Biasanya yang terjadi. Iya benar, benar. Ya. Mas, bicara masalah usaha ini kan mesti kan ada butuh ono customer-nya. Nah, target marketnya Mas Tian yo, sopo mahasiswa, sopo kedai-kedai kopi yang lain, ya kan? Sebenarnya target utama Tosca, kalau untuk Tosca sendiri ya, Tosca ya. Tosca sendiri itu sebenarnya umum. Jadi itu hanya kita nggak cuma target mahasiswa, kita targetnya masyarakat umum. Jadi orang yang mau kopi, habit kopinya yang ingin kita Oh, gali. gitu ya. Makanya kan di sini kan juga ada, misal kalau mas-mas mau ke Tosca, di sana ada juga disediakan untuk bubuk kopi bubuknya. Di sana ada mulai dari kopi robusta, blend, kemudian arabica. Bahkan untuk kopi bijinya itu pun ada. Oh, no, ya. Iya. Nah, Dari biji sampai jadi olahan ini. benar, benar. Nah, target kita ke depan itu kan gimana caranya kita mengafiliasi, kita bekerja sama dengan kedai kopi yang lain. Nah, kita menyediakan karakter kopi gimana sih yang cocok untuk kedai A, gimana sih yang cocok untuk kedai B. Jadi begitu. Jadi saya pinginnya Emang pasarnya kedai-kedai yang ada itu segmennya beda-beda ternyata. beda-beda. Jadi begitu. Mas kalau mencoba dari satu kedai ke kedai yang lain, mereka punya spesifikasi rasa kopi sendiri-sendiri. Bahkan es kopi susu kekinian seperti ini pun itu memiliki banyak rasa. Walaupun dengan karakter yang hampir sama ya, mirip-mirip ya, tapi kita nggak ngomong sama. Mereka punya ciri khas masing-masing, itulah yang mau kita sediakan. Oh, siap. Mas sing ngelola Mas Tian sendiri atau punya tim? Iya, sementara ini yang ngelola saya dan tim. Jadi di Tosca ada tim sendiri. Kemudian kalau yang untuk merosting atau untuk mempersiapkan kopi tetap saya sendiri. Oh, iya. Ini langsung dari sampean Mas? Iya benar. Ada berapa total karyawan sekarang? Sekarang ada sekitar 4 orang Empat yang orang. kita ajak kerjasama untuk daerah Tosca dan daerah supply. Nah, responnya customer gimana tentang produknya Mas Tian? Baik dari minumannya atau dari bubuk kopi maupun dari biji kopi. Nah, responnya iya. Kalau untuk kedai-kedai kopi, kita ngomong kedai-kedai kopi dulu ya, karena usaha saya kan mulainya dari supply. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong supply, otomatis respon mereka ya termasuk baik mas, karena mereka kita rata-rata dari awal itu yang bekerja sama dengan kita tuh sudah hampir 2-3 tahun. Jadi misalnya kita bantu mereka mempersiapkan kopinya, kita bantu mereka mempersiapkan menu. Ada berapa total? Kita 28. 28 kedai kopi. Di Jember toh? Enggak Jember aja. Enggak ya? Enggak Jember aja. Jadi ada di Surabaya, Malang, Jember, kemudian ada di ini satu lagi. Di mana? Merauke. Paling jauh mas, karena ada teman di sana ya. Ada teman di sana. Karena begini, bisnis kan mulai dari teman sendiri ya. Jadi kita mulai dari lingkaran dalam. Target kita sampai dengan akhir tahun ini
ya mungkin antara sekitar 40 sampai 50 outlet lah bisa kita Gitu ya. apa ya. Setelah kita jaga gitu ya. Iya benar. Betul, betul, ya. Benar. Nah ini responnya melihat ketika mereka sudah repeat order lagi, berarti responnya apil. Benar, benar. Sehingga tidak repeat, mana orang enggak? Ada mas, banyak. Jadi kendalanya banyak. Contoh satu, kopi kita kan terkenal keras. Jadi hitungannya kopi kita kan pakai kopi Jember. Ya. Kopi Jember itu kalau kita ngomong Arabica itu Arabica. Kopi Jember daerah ini. Kita ambil kopi dari Durjo. Durjo. Iya, kita ngomong dari Durjo. Tapi pakai Durjo ini boys. Iya benar. Dan kopinya grade-nya itu pun bisa dibandingkan dengan kopi-kopi lain, kopi-kopi spesial lain gitu. Jadi kalau kopi Jember itu dia karena kontur tanahnya mungkin ya, kemudian karena unsur halanya di tanah, dia kopinya itu benar-benar body. Kalau kita ngomong body itu gini loh mas. Jadi gimana rasanya kopi itu lamanya di mulut itu tetap kerasa. Jadi setelah kita minum ada beberapa detik itu atau beberapa menit itu rasa kopinya masih benar-benar masih terasa. Benar terasa. Jadi nah ada kedai-kedai tertentu yang memang jadi gak cewek tok sing duwe body. Kopi ya. Iya. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Nah, jadi begini. Jadi ada memang kedai-kedai kopi itu yang selalu mengutamakan cita rasa asid misalnya untuk Arabica ya. Nah, Jember nggak bisa kalau dibuat untuk terlalu asid karena kadang ketinggiannya hanya sampai dengan 800 kalau nggak salah. Itu tinggi dia. Iya, jadi otomatis dia mempengaruhi acidity. Nah, tetapi yang didapat itu apa? Balance-nya. Balance-nya dari mana? Dari rasa asamnya, dari rasa manisnya, kemudian dari aftertaste rasanya. Jadi seimbang banget ya. Seimbang. Jadi otomatis saat dia dibuat es kopi susu, apalagi sekarang kan lagi musimnya es kopi susu ya mas ya. Iya. Jadi begitu dia dibuat profil espresso untuk memang kopi dengan tingkat roasting yang agak tinggi, espresso dia itu tetap kerasa kopinya, tapi tidak meninggalkan rasa manis. Jadi tidak sekedar ini mas, jadi tidak sekedar wah pekat, kremanya kerasa, kemudian pahit, tidak sekedar seperti itu. Tetap ada manis sih. Benar. Karena yo customer itu kan tetap nih gak manis rasanya kurang pas gitu. Benar. Dan untuk proses afiliasi yang penting itu apa sih mas? Pertama konsistensi mutu dan kedua itu harga. Harga. Iya. Nah harga kopi Jember itu masih dalam taraf produksi mas, masih dalam taraf pajak kalau menurut saya, tidak 250 atau 200 ke atas gitu, masih standar produksi banget kalau kopi Jember. Nah ngomong-ngomong soal harga, biasanya kan customer ini kan dia tuh yang ngerti dewi lah. Customer itu kan dia minta harga sing minimal tapi produknya maksimal. Ya. Nah ini strategi ini Mas Tian ya. Ya, pertama kita kenalkan mutunya terlebih dahulu mas. Jadi begini, kita kan tidak mungkin mempersiapkan barang yang mutunya baik dengan harga seadanya, atau tidak mungkin toh. Otomatis yang paling penting itu adalah edukasi pasarnya dulu. Edukasi. Sebenarnya kalau kita mulai dari edukasi itu kita nggak mau edukasi pasar, kita edukasi mitra. Saat kita mitra setuju dengan apa yang kita yakini, mitra kita otomatis akan mengedukasi pasarnya masing-masing, benar kan? Ya. Nah, jadi itu yang kita mulai. Jadi mulai dari skop kecil dulu. Saat skop kecil itu kena, sebenarnya proses kopi itu gampang kok mas. Maksudnya kita tidak ngomong ini paling asid, ini paling istilahnya paling baik apa segala. Enggak. Jadi begini, kalau kita edukasi mitra, mas kopinya ini olahnya seperti ini, rasa yang akan didapat adalah ini. Sampai cocok nggak dengan pola konsumen kedai kopi? Otomatis begini, saat mereka suguhkan dan konsumen mereka setuju dan itu rasanya enak, sudah berarti sampai di sana. Jadi kita tidak mau memperumit. Kadang-kadang kan ada orang bilang pasar kopi itu rumit mas, harus misalnya asinnya harus terjaga. Memang benar itu proses, kalau itu dari segi produksi. Tapi kalau misalnya kita ngomong dalam segi bisnis pun, kalau kopi paling baik pun tidak ada peminatnya, percuma. Makanya dari itu kita edukasi pasar supaya apa? Supaya peminatnya ada dulu. Saat peminat itu ada, begitu dia mau dari produk apapun mereka setuju, oh iya produknya gitu ya, mereka setuju, mereka belum bayar. Iya benar, sesuai dengan benar. Ya wajar lah mereka. Benar nggak ngesulau mas. Iya, aku cek larang kopi ini itu, ya. Ya mas, terus mas kedai-kedai kopi nang Jember iki banyak banget. Nah, sampean apa ya menyikapi nek sampean menganggapnya mereka itu
kompetitor, partner atau ya? Partner. Partner ya? Partner. Karena ini positif mau tak aja dong ini. enggak partner memang, karena satu. Karena mereka itu punya pasar sendiri. Karena sangat jarang Mas. Sama gini, pernah nggak ngelihat orang ngopi tapi ngopinya pindah-pindah? Iya. Pernah nggak? Pernah sih. Beberapa. Tapi orang sing fanatik. Iya, tapi kebanyakan orang saat ngopi di tempat A, dia akan konsisten ngopi di tempat A, benar nggak? Iya. Itu mereka punya apa ya? Kalau kita ngomong base camp lah, kalau orang Sunda ngomong ya. Yo, Kita punya base camp. Jadi itu namanya sebenarnya itu tidak akan mengganggu trafiknya masing-masing karena orang punya bisnis sendiri. Nah, untuk kita sebenarnya itu kolaborasinya itu adalah misal kita bisa melakukan supply chain ke kafe, kita bisa melakukan supply chain ke kedai-kedai kopi yang lain, kita bisa adakan kerjasamanya dari bidang apa? Banyak yang mau kita galakkan adalah pertama dari digitalisasi kedai, contoh dari aplikasi kasirnya, apanya, terus kemudian pemantauan di kasirnya, karena terus terang banyak owner kedai kopi itu kesulitan loh Mas ngecek trafficnya sendiri karena penjelasannya masih manual. Kalau kita bisa sediakan produknya kita sediakan, terus kemudian dari aplikasi kasir yang bisa kita sediakan, itu jadi sama Mas. Mereka juga. Ya memang catatan itu penting. Iya. Dalam sebuah bisnis. Cash flow suatu bisnis itu penting loh Mas. Orang owner kalau nggak tahu cash flow sendiri itu kan bahaya. Betul. Iya. Jadi dengan banyaknya kedai kopi yang buka di Jember ini semakin membuka peluang. Benar. Pastinya. Benar. Ada otomatis saya punya peluang besar untuk mensuplai mereka kan begitu. Karena pertama mereka mendapatkan harga kopi yang istilahnya lebih murah daripada yang lain karena pengambilnya lagi di Jember, tidak di kota-kota lain, benar nggak? Betul. Kedua, konsistensi rasanya juga bisa terjaga. Karena mereka tahu sendiri, Mas saya maunya pakai produk kopi ini, kopinya seperti apa? Oh ini Pak, kopinya atau ini Mas kopinya seperti ini kan bukan seperti itu. Iya betul. Luar biasa. Iya benar. Nah, jadi kalau misalkan orang usahanya yang sama, coba itu beda kan kompetitor ya. Nah, itu sebagai partner kita. Dan saya sangat terbuka saat orang-orang berkonsultasi ini. Mas saya ingin membuka kedai. Mas apa sih yang perlu saya perlukan untuk kedai? Saya sangat terbuka dan saya menerima maksudnya membuka lebar-lebar pintu Tosca untuk sekedar berkonsultasi atau tidak. Banyak lah Mas yang nggak jadi. Ya banyak karena sekarang begini Mas, orang buka usaha itu kan perlu keberanian toh. Ada nggak yang hitung-hitung tuh kemudian mundur? Ada banyak, salah nggak? Tidak salah, karena mereka begini saat mereka menghitung dan mereka melakukan analisa, oh saya tidak bisa bekerja seperti ini. Mereka harus mundur nggak? Harus Mas. Mundur ya. Pentingnya untuk berkolaborasi gitu kan itu. Ketika kita sudah sharing, konsultasi ini, ya Mas, konek mengakhiri ini resikonya seperti ini. Tapi ya tetap harus dicoba Benar. Iya. Karena nggak mencoba, kamu tidak akan tahu. Nah, karena saya mau bilang Mas, setiap usaha itu pasti banyak risiko gagal ada nggak ada usaha itu yang benar-benar kamu berjalan dan sukses tuh nggak ada Mas. Jadi itu otomatis saat orang punya usaha itu paling nggak harus mereka lihat dulu plan A plan B nya. Bukan berarti saat kita membuat plan B kita harus antisipasi untuk gagal. Oh saya pasti gagal, tidak begitu. Tetapi misalnya saat kita berencana dan rencana itu tidak seperti yang kita inginkan, kita punya rencana lain yang bisa memberikan rencana kita awal. Iya, tapi ya plan juga tetap harus dieksekusi. Harus Mas. Tidak dieksekusi ya. Waduh. Mas, oke ya. Terus sebenarnya ini kan usahanya kopi ya. Sebelum buka Tosca, kedai minuman kopi kan juga saya berbagi kopi sudah lama juga. Sejauh mana sih kecintaan Mas Tian tentang kopi? Kalau sejauh mana kecintaan saya sama kopi? Ya otomatis saya cinta Mas, karena apa? Ini kan penghasilan utama saya. Nah jadi kita ngomong gini, jadi kita ngomong tentang banyak. Kalau Mas tanya saya tentang menyintai kopi, ya sebesar saya menyintai pekerjaan saya dong. Mau jangan ya kan begitu kan Mas. Saat kita tidak menyintai pekerjaan kita ya gimana kita mau maju, mau kerja kita jadi Rasulullah kalau iya betul Mas. Soalnya orang sing ini, orang sing buka kopi ya. Saya ada contoh kopi ya, ini sukses banget. Tapi dia nggak seneng dengan kopi loh. Tapi usahanya kopi dia sukses. Bisa jadi dia mempunyai sistem manajemen yang tepat. Jadi begini, kecintaan kita saja itu tidak mendukung kita untuk sukses. Yang diperlukan adalah sistem manajemen yang baik.
tetapi kecintaan kita itu membantu kita untuk melalui rintangan atau halangan supaya kita tidak terpuruk patah semangat. Kan gini, persisten kan jadi resisten. Jadi kegigihan itu kan mengalahkan penolakan, kan seperti itu mas. Iya. Itu yang harus kita dapat. Jadi bukan berarti orang kita tidak bisa sukses, bukan begitu. Memang betul. Tapi kecintaan itu membantu kita untuk merintangi masalah. Iya, karena ketika kita itu sudah cinta, apapun itu dilakukan ya. Benar. Ya. Benar. Seperti gol. Ya mau caranya lah, itu kan cinta. Ya. Sering ngomong masalah cinta. Ya. Terus Mas, kopi Jember ini, ya setahu kan juga, ya buat dari kualitas juga, jadi rasa juga unik deh kan. Nah, apa harapan Mas Tian tentang untuk kopi Jember? Nah, kalau harapan saya sih sebenarnya lebih besar volume ini ya, pemakaian lokal ya mas ya. Jadi kan kebanyakan kan kalau kopi Jember itu kan hanya ada di toko oleh. Ya kalau mas atau mbak-mbak atau bapak-bapak ibu-ibu kalau mau ke toko oleh misalnya di Jember kan banyak tahu kalau pasti ada di sana toko oleh Jember. Tapi hanya sebatas itu mas. Maksud saya hanya konsumsinya hanya sebatas itu, hanya untuk oleh-oleh. Tetapi untuk pemakaian sehari-hari, untuk istilahnya. Dari itu kopi sing kapal ini. Iya. Loh, kalau mau dibedakan harganya itu hampir sama loh mas. Bedanya adalah satu kopi asli, olahan daerah, olahan lokal, satunya itu kopi pabrikan. Iya, otomatis kan persentase kopinya kan kita nggak tahu. Jadi penggunaan kopi lokal ya? Iya, benar. Karena itu edukasi untuk end user, edukasi untuk mitra-mitra kita itu penting sebenarnya, dan mendorong mitra-mitra kita untuk ada suatu bungkusan atau misalnya ada suatu produk atau package yang untuk konsumsi dibawa pulang. Loh, mas jangan salah. Orang-orang kadang-kadang kan buat naruh barang kopi apa segala macam bubuk ya di kedai mereka untuk dipasarkan ke konsumen. Mungkin karena untuk mengurangi produksi kedai apa. Nah, kalau saya mau bilang, teman-teman itu tidak akan mempengaruhi orang datang ke kedai teman-teman. Kenapa? Karena orang itu ngopi itu nggak nyari kopinya, nyari tempatnya, nyari nyangkruknya, benar, nyari nyangkruknya, nyari ngomongnya, sharing-sharingnya. Jadi meskipun selingan, dia menjadi yang paling penting. Betul. Kalau kita ngomong secara ekonomis, bayangkan satu orang itu melakukan pembelian 1 minggu sekali. Berarti kan untuk mencapai sebenarnya satu orang dalam 1 bulan itu melakukan pembelian 4 kali kalau misalnya dia seminggu sekali, seminggu sekali. Bayangkan jika teman-teman punya 100 konsumen in-log, maksudnya customer in-log ya, mereka melakukan pembelian terus ya, 100 berarti kan ada 400 buah yang bisa dijual ya. Dan itu nggak memerlukan effort apa-apa loh mas, nggak ada promo loh, cuma sekedar ditaruh, dibeli nggak dibeli ya sudah kan. Tapi pasti dibeli karena itu ada, produknya itu ada. Jadi kembali ya, konsumsi lokal penting ya mas, untuk menguatkan kopi Jember itu sendiri. Iya, karena kan perputaran uang untuk di daerah itu kan juga penting mas. Jadi kan lucu kalau misalnya kita mendapatkan uang dari Jember, terus kemudian kadang-kadang dibawa berinvestasi atau berbelanja di kota lain, otomatis kan uangnya kan tidak berputar di daerah itu saja, jadi pindah ke tempat lain, tahu benar ya? Itu kan juga akan mempengaruhi pendapatan per kapita. Pengaruhnya ternyata iya signifikan mas. Usaha mikro juga kuat. Iya benar. Sebagai fondasi keuangan daerah tempat kan. Mas terakhir mas. Tiap sukses membangun sebuah usaha. Nah, jadi kalau yang sukses, ini saya masih belum sukses ya. Enggak, tapi ini ya. Ini. Apa? Sukses itu relatif. Relatif. Siap. Aku melihatnya Mas orang itu sudah sustainable lah. Iya. Ya aku melihatnya Mas Tian itu sukses karena apa? Karena dia berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Akhirnya kita belajar kopi, dan kita belajar ngolah kopi, kita belajar membangun bisnis. Nah, untuk Mas Tian sendiri membangun usaha Tosca ini
yang menurutku sukses lah ya. Nah itu seperti apa? Ya Sebenarnya kiat sukses yang kalau saya sih yang penting itu adalah satu, tahu targetnya. Targetnya. Jadi kalau kita punya usaha itu yang penting targetnya dulu yang kita tentukan. Jadi kita tahu untuk mencapai target itu kita memerlukan usaha apa aja. Kita list. Jadi jangan lupa teman-teman, otak manusia ini kadang-kadang terlalu banyak pikiran, berkecamuk. Apa yang harus saya kerjakan dulu dan apa? Saya belajar untuk memvisualisasikan apa yang saya inginkan. Saya tulis, saya punya target A, B, C, D, E misalnya. Nah, target itu adalah goal itu adalah target yang mempunyai batas waktu, benar nggak? Iya. Otomatis batas waktunya Ditentukan. ditentukan kan? Iya. Tentukan dong, konsekuen dengan batas waktunya. Batas waktunya kita tentukan A, B, C, D, E sudah kita tentukan, kita jalan, kemudian kita evaluasi. Plan, maka dari itu pentingnya plan itu di sana. Jadi saat ada plan itu kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, kita bisa mengevaluasi rencana kita otomatis, ya nggak? Rencana kan juga perlu dievaluasi loh. Iya. Sebagaimana, sebatas mana kita bekerja, sudah seefisien mana. Kalau kita ngomong usaha sudah sampai mana sih omset kita? Iya. Disiplin. Intinya disiplin. Iya, disiplin. Jadi yang pertama itu adalah target, terus yang kedua evaluasi, yang ketiga disiplin. Jadi kan teman-teman nggak duit ya seperti itu lah. Iya. Susah, akan susah karena kita akan jadi jalan tidak tahu arah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.